Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Edmundo Cesari Dwi Putra. Saya adalah peserta Latsar gelombang 118 di kelompok 4. Unit tempat kerja saya adalah di RSUD Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Saya bertugas sebagai dokter ahli pertama, sebagai dokter umum di RSUD Tiga Raksa. Izin menyampaikan, peran saya sebagai dokter di RS Tiga Raksa, yaitu adalah dokter jaga di instalasi gawat darurat dan di ruangan. Otomatis tugas saya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berobat. Jadi kita memberikan, tindakan pemeriksaan, kita melakukan tata laksana awal dan memutuskan apakah pasien dirawat atau tidak. Lalu di rawat inap kami, melakukan tindakan yang berkelanjutan dari tindakan yang sudah dilakukan di IGD. Kemudian, selanjutnya ciri-ciri ASN yang smart ASN yang kita terapkan di rumah sakit kami, yakni ada 3 hal. Jadi yang pertama adalah profesional, di mana kita melakukan tindakan sesuai dengan, jabatan yang kita ambil ya. Karena saya sebagai dokter, kita memberikan pelayanan, melakukan, pemberian terapi, dan melakukan, pemeriksaan kesehatan. Yang kedua adalah integritas. Kita melakukan tindakan yang benar, jadi tindakan yang sesuai dengan apa yang sudah kami pelajari pada saat sekolah dulu dan tidak mencelakakan pasien. Yang ketiga adalah hospitality. Jadi, rumah sakit adalah tempat pelayanan, otomatis kita harus, bersikap ramah, sopan santun dalam berkomunikasi dengan, orang-orang atau pasien yang berobat. Ya, kita harus garis bawahi bahwa pasien adalah orang sakit, otomatis, komunikasi yang kita harus sampaikan berbeda dengan orang yang sehat. Kemudian apa yang harus bisa kita tingkatkan, yang masih bisa kita tingkatkan adalah yang pasti adalah hospitality. Kenapa? Karena tuntutan kerja atau jam kerja kita yang memang sangat berat, menuntut kita untuk selalu, ramah dan selalu, sopan kepada, orang-orang yang berobat. Jadi, walaupun kita berikan pelayanan, kita juga harus bersikap ramah. Yang kedua, apakah, contoh hal sederhana yaitu, yang bisa kita lakukan sesuai dengan Smart ASN, yaitu adalah tidak membeda-bedakan, masyarakat yang berobat. Kita tidak boleh, membeda-bedakan apakah masyarakat itu berasal dari golongan penting, berasal dari masyarakat kalangan atas, kalangan bawah. Karena kita harus bertindak atau melakukan pengobatan sesuai dengan indikasi dan, sistem triase, di mana sistem triase merah adalah sistem yang paling gawat yang kita harus lakukan pengobatan segera, sama, sistem triase hijau yang masih kita bisa tunda apabila kita melakukan, tindakan pemeriksaan. Selanjutnya yang terakhir adalah apakah AI, pemanfaat teknologi saat ini dapat berguna untuk kinerja? Ya pasti ya, apalagi di era digitalisasi saat ini, AI sangat, dibutuhkan dan sangat mudah diakses, apalagi dalam hal kesehatan. Namun kita harus batasi dan harus kita pilih-pilih, informasi yang tepat. Karena tidak semua yang disampaikan AI ini sesuai dengan apa, teori yang sudah kita pelajari. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya pamit undur diri, selamat siang.